Warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal latihan yang kemarin. Ini sudah saya buat. Ada salah satu teman yang benar, ada juga beberapa yang salah. Di sini saya bikin equation sesuai dengan soalnya. Ada assets atau aktiva, kemudian equationnya sama dengan liabilities plus equity. Aset ini ada cash ya atau kas, account receivable atau piutang, supplies atau bahan cepat habis ya, kemudian equipment atau peralatan. Liability ada notes payable ya, hutang jangka panjang, dan account payable, hutang jangka pendek atau hutang dagang. Nah, di equity ada share capital dan return earning. Return earning sendiri terdiri dari revenue, expense, dan dividen. Untuk revenue itu menambah ekuitas atau modal, expense itu mengurangi ya, karena pengeluaran, expense itu pengeluaran, revenue itu pendapatan, dan dividen itu yang kita bayar ke investor ya, jadi mengurangi ekuitas. Oke, jadi untuk soal yang pertama ya, di situ ada investasi, yaitu penambahan modal sebesar 10.000. Artinya cashnya bertambah 10.000 ya di sisi aset, kemudian share capital modalnya bertambah 10.000 di sisi ekuitas. Kemudian soalnya nomor 2, ini sambil dibuka ya bukunya. Purchase, dia purchase van ya, mobil untuk delivery, mobil van untuk delivery 14.000. Oke, artinya ada equipment 14.000 ya, karena van atau mobil itu equipment peralatan. Kemudian dibayarnya 2.000 cash atau 12.000-nya hutang di account payable ya, dan 2.000-nya dibayar cash, artinya cashnya berkurang 2.000. Oke, kita lanjut ke date ya, tanggal 3 terjadi transaksi paid $500, membayar $500 untuk sewa office selama sebulan. Ya sudah, cashnya berkurang 500 ya, dan rent expense atau pengeluaran untuk sewa 500 ya. Kenapa minus? Karena expense itu mengurangi equity. Oke, kemudian tanggal 5 ini perform 4.800 ya, service on account itu artinya kredit. Jadi dia memberikan jasa servis, perusahaan jasa itu 4.800, dan orang yang kliennya ini bayarnya kredit. Artinya ada orang utang ke kita, namanya piutang ya. Piutang 4.800. Piutang itu account receivable oke, plus 4.800. Kemudian kita memberikan servis, kita dapat pendapatan atau revenue plus 4.800. Kemudian tanggal 9 transaksinya menyatakan bahwa kita mendeklarasikan akan membayar dividen cash ke investor ya, sebesar 300 cash. Ya udah, minus 300 di cash dan minus 300 di dividen. Kenapa minus? Karena dividennya mengurangi equity ya, jadi minus 300. Kemudian untuk tanggal 12 itu transaksinya membeli supplies, ini credit on account sebesar 150. Artinya suppliesnya bertambah 150, kemudian di sisi satunya hutang atau account payable dia muncul 150. Oke, kemudian transaksi tanggal 15 transaksinya adalah menerima pembayaran cash sebesar 1.250 ya, untuk jasa yang sudah diberikan di tanggal 5. Nah, tanggal 20 ya, dia dapat 1.500 cash atas jasa yang diberikan tanggal 5. Nah, berarti 1.500 cash dapat pemasukan, pendapatannya revenue plus 1.500. Kemudian tanggal 23 ya, membuat pembayaran cash 500 atas hutang jangka panjang atau notes payable. Ya udah, cashnya berkurang 500 di tanggal 23, dan notes payable-nya juga berkurang 1.500 karena dia sudah mengurangi atau membayar hutangnya. Kemudian tanggal 26 pembayaran 250 untuk utilities. Berarti ini pengeluaran. Oke, cashnya berkurang 250 tanggal 26, dan 250 untuk expense atau pengeluaran utilities. Kemudian tanggal 29 membayar
bahan bakar ya, gasoline. Ya, dia membeli gasolin, dia membayar on account. Dia membayar hutang pembelian bahan bakar yang tanggal 17. 100 itu dia bayar. Kemarin kan dia hutang tanggal 17, beli bahan bakarnya hutang 100 dan sekarang dilunasi artinya ya. Tanggal 29 cash 100 dan account payable ya, hutangnya juga berkurang 100. Kemudian terakhir tanggal 30 membayar 1000 untuk gaji karyawan. Artinya pengeluaran gaji atau salaries expense. Ya sudah, 1000 berkurang cash dan muncul expense 1000. Expense mengurangi ekuitas artinya minus. Nah, kalau ditotalin terdapat balance $25.800. Oke, sekian ya. Silakan dihitung masing-masing. Yang masih salah coba dihitung ulang lagi, dilihat transaksinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.